Tapi by the way soal brand lokal itu kan jadi inspirasi banyak brand luar. Apa contohnya Ki? Balik lagi di konten yang masih belum ada judulnya. Udah episode banyak sekali. Iya. Kita masih Emang, belum ada judul. sebenarnya bukan semesta yang tidak mengizinkan. Iya, tapi kita aja yang menolak. Kita yang menolak ada judul. Betul sekali. Iya. Tapi apakah tidak ada judul berarti tidak ada viewers? Belum tentu. Belum tentu. Bisa aja kita. Oh, kemarin juga kita viewersnya lumayan banyak. Lumayan sekitar. Namanya juga hidup ya. Betul. Berkembang, berproses. berproses. Iya. Ngomongin tentang berkembang. Apa yang berkembang? Produk lokal. Iya. Udah bilang dulu kan. Iya, produk lokal beberapa tahun ke belakang ini jadi sorotan ya. Iya, betul. Terutama dengan adanya sosial media, produk lokal bisa bikin beberapa campaign dan juga brand baru. Betul. Ya, untuk bisa mengalahkan pasar luar. Niatnya begitu. Ya, tentunya banyak niat lain dan juga penerimaan dari customer juga beda-beda. Betul sekali. Ada yang beda-beda. support, ada yang tidak support, ada yang tidak tahu bahkan. Bahkan iya, ada yang tidak tahu. Ada yang Seperti tidak yang kita lakukan waktu itu Ya, tanya-tanya. wawancara tidak tahu. Ternyata tidak tahu brand Tidak tahu brand lokal. lokal. Parah. Anda HP digunakan apa saja? Untuk nonton yang tidak. Ya, Eits, sebelum videonya dilanjut, diingetin dulu nih, buat kamu yang sepatunya rusak, langsung aja reparasi sepatumu di Shoe Workshop. Oke, back to the video. Oke, lanjut ke ini setelah di episode kali ini produser kasih 3 berita baru. ya. Berita baru terus. Berita baru tidak pernah ada, Duit baru, betul atau naik gaji, tidak ada. Atau Apa? karyawan baru. Karyawan baru. Masih belum ada. Masih belum ada. Selalu saja. Kita butuh karyawan yang cewek. Setuju Ki. Buat di sini kita syuting berdua aja ya. Iya, ada 3 nyempil di sini. Ya, soalnya kita takut udah di-upload di grup gay Indonesia. Cici. Nah, intinya berita barunya kita terima aja dari produser ya. Mau gimana namanya juga hidup. Namanya juga hidup. Kita harus terima apapun Yang yang sudah sudah diberikan. diberikan. Betul. Ini berita pertama dari CNBC Indonesia. Oh, udah sepatu banget CNBC. Converse, New Balance. M-nya apa ya? Oh, CNBC. B-nya apa? B-nya itu Bailey. Belly. Oh, Iya. Belly yang diinginkan sama Bung Hatta. Bung Hatta. Sayangnya tidak terbeli. Nanti kita bahas deh satu-satu ya. Oke, Biasa. boleh. Oke. C terakhirnya ada dari Converse. C-nya satu lagi apa ya? Kompas. Kompas. Yang lokal. Ada satu lokal Ada ternyata satu lokal Kompas. ternyata. Nah, beritanya apa katanya Ki? Beritanya kok bisa? Woi, seperti di judul-judul di YouTube seperti itu. Iya. Kok bisa? Kok bisa sepatu impor Vietnam obrak-abrik pasar RI? Ya karena banyaknya produsen Indonesia yang made in Indonesia, Ya. yang sepatu yang benar-benar made in Indonesia malah diimpor keluar. Ya, diekspor Ki. Oh iya, Ya, diekspor diekspor. keluar. Dari luar negeri ke Malah- Indonesia. Iya, terutama yang paling banyak itu dari Vietnam. Dari Vietnam. Dari Vietnam. Nah, kayaknya ini seru juga nih kalau kita bahas di next konten. Apakah pada setuju kalau kita bahas tentang regulasi ekspor impor tentang sepatu? Boleh Boleh. Nanti kita bahas. bahas. Ya. Oke. Tapi intinya emang benar Ki, maksudnya ketika produk Indonesia diagung-agungkan dan dicari-cari di luar, justru kita sebagai orang Indonesia pengen sepatu made in Indonesia itu susahnya. Minta ampun. Karena banyak yang ngekip di luar. Iya, Ya. ngekip di luar. Jadi nggak di kan yang kemarin kita bahas tuh Iya. diproduksi Indonesia, dikirim keluar, balikin lagi ke Indonesia. Indonesia. Tapi yang dibalikin ke Indonesia bukan made in Indonesia. Iya. Made in benar, Vietnam. made in Vietnam. Ya itu urusan Nike lah ya, Iya. urusan dapur Nike intinya. Iya. Nah tapi intinya Ki, ternyata justru gua agak sedikit ambigu nih dengan realita yang terjadi di berita ini. Misalkan kok biasa sepatu impor Vietnam obrak-abrik pasar RI. Oh, obrak-abrik. Obrak-abrik dan tulisannya di sini di beritanya adalah produk sepatu sport asal Vietnam merajalela di pasar offline hingga offline dijual dengan harga miring antara 100 sampai 150.000. Produk-produk itu adalah barang KW yang memakai label merek tersohor seperti Nike, Adidas. Jadi yang disorot di sini ternyata bukan originalnya, Bukan originalnya. malah KW-nya. KW-nya. Oh, berarti yang kita lihat made in Vietnam di kebanyakan toko Iya, adalah bukan ori. bukan ori. Bukan ori. Hanya di beberapa toko yang emang sudah bisa kita pastikan. Betul. Kalau di toko-toko lain kita masih nggak tahu ya. Iya, betul seperti Ya, seperti yang kemarin-kemarin kita ini wawancara ke toko-toko yang Ya. ada jauh di sana. Iya. Saya lihat banyak
sepatu-sepatu yang made in Vietnam. Ya, udah ngeri-ngeri banget ya. Udah ngeri-ngeri sepatu-sepatu banget. dari Vietnam. Dan itu tuh sepatu Sepatu ya dari Nike, dari Adidas. Ya. Harganya ya mahal. 200. wah, bukan juta kan? Bukan. 200 ribu. Tapi intinya lucunya gini loh. Gua justru malah ambigu dengan penulisan berita ini. Ah, gimana? Gua nggak tahu mereka dapat sumber dari mana si sepatu KW Vietnam ini ada di Indonesia. Kalau mereka cuma seadanya nyimpulin bahwa sepatu Vietnam ini cuma dari sekedar tag made in. Nah, Menurut gue itu nggak make sense. kenapa? Karena bisa aja sepatunya diproduksi di Cibaduyut, ditulisnya label made in Vietnam. Bisa juga. Bisa juga. Atau biasanya di mana? Di Tangerang ada. Di Tangerang. Ada. Pokoknya followers kita udah pada tahu lah di mana produksi-produksi sepatu KW pabriknya. Nah, intinya gitu. Jadi justru tag sekarang tuh udah nggak bisa menjelaskan apa-apa. Jadi karena KW jadi dibikin made in manapun Bebas. Bahkan ada made in dari Zimbabwe. Ada, harusnya ada. Tinggal Harusnya. bikin. Nah, kalau kalian yang masih berpikiran bahwa cara membedakan sepatu masih ada di tagnya, Masih ada di tag-nya. itu masih kuno. Masih kuno. Karena zaman sekarang udah berapa ribu percetakan yang bisa nyetak tag Betul sepatu. sekali. Nah, nggak susah. Nggak susah. QR Barcode code juga sama saja. Ya, ada di Facebook nih postingan yang ini. Bisa dilihat harga sepatu Nike Air Force One Berapa? 100 sampai 200 ribu tapi QR tembus. QR tembus. QR tembus. Tembus Google. Tembus Google. Google-nya yang salah dong. Ya, tapi kemungkinan yang benar juga Ki, karena Gimana? tinggal di copy aja kan. Betul sekali, Ya, karena bisa emang, jadi. Orang-orang sekarang udah pintar banget lah ya untuk menyempurnakan sepatu KW mereka Betul sekali. agar bisa semakin mirip, Semakin mirip dan bisa dinilai lebih apa maksudnya? Terpercaya. terpercaya. Ya. Walaupun sebenarnya itu KW. Iya. Ngomong-ngomong soal made in ya. Ya. Kata Panji Pragiwaksono pernah Ya. bilang kalau jersey yang dijual di stadion apa? Old Yang di Trafford. MU itu, Old Trafford. Itu adalah made in Indonesia. Iya, Berarti emang kan karena membuktikan made in Indonesia itu emang standarnya udah standarnya luar biasa ya, sekali. emang market impiannya Nike banget. Betul sekali. Karena di apa namanya sih? Didukung oleh banyak sumber daya manusia yang kompeten dan emang apa sih namanya itu? Jeli dan teliti gitu. Ya, dan orang-orang juga sumber daya alamnya Indonesia. yang sangat banyak. Iya. Betul. Ada yang bisa nyenggol dari segi sumber daya alam? Ada? Sini, mari. Ada yang lebih banyak sumber daya alamnya. Kalau yang lebih bagus ngelola banyak. Banyak. Tapi mentahnya dari kita-kita. Iya. Siap. Nah, intinya gini, takut ya. Takut dibawa Najwa Shihab. Tapi intinya gitu ya, intinya kenapa made in Indonesia lebih bagus ya karena dari segi sumber daya manusia, sumber daya alamnya lebih unggul daripada negara lain, terutama Vietnam. Betul. Karena di Vietnam itu produksi sepatunya cenderung dibuat lebih sat-sat dan mementingkan kuantiti daripada Daripada kualitasnya. Makanya lebih banyak sepatu-sepatu yang reject, tidak lolos QC. Iya. Reject Vietnam itu lebih banyak daripada reject Indonesia. Reject Indonesia. Ya. Soalnya reject Indonesia dijualnya ke Indonesia juga. Indonesia juga. Penyelundupan. Yang biasa disebut kolongan itu. Iya, kolongan. Entah itu kolongan bener atau sepatu KW dibilang sepatu kolongan Wah, biar bisa laku. Iya, banyak banget. Kayaknya pertama udah berita cukup. pertama sudah cukup, kita lanjut ke berita kedua. Dari produser tercinta kita. Masih dari CNBC Indonesia. Wah, emang portal sepatu, emang dia portal sepatu beneran deh kan? Nike catat rekor baru produksi 200 juta sepatu di Indonesia. 200 juta sepatu. Ini per tahun katanya. Iya. Per tahun 200 juta sepatu. Kebayang nggak? Kebayang banget sih. 200 juta sepatu tuh kalau kita masukin satu sepatu satu kotak, ada 200 kotak. Ada 200 juta kotak. Betul sekali. 200 juta kotak itu sekitar Setinggi gedung apa Ki? tinggi gedung Burj Khalifa ya. Dan lebarnya selebar lapangan bola. Iya, pokoknya ini sama negara-negara lain yang penduduknya 200 juta, sepatunya masih kelebihan. Iya juga ya. Tapi Ki, sebenarnya yang bikin lebih tuh bukan 200 jutanya. Apanya dong? Yang 200.000 juta ya. 200 juta itu 200 miliar. 200 miliar ya. Jadi Ya. kan lucu ya. Ternyata produksi ini kan dibilanginnya 200 juta sepatu. Emang dari Nike resmi kan? Dari Nike resmi merilis 200 juta sepatu di Indonesia. Betul. Bukan merilis, memproduksi. Memproduksi 200 juta sepatu dari Indonesia. Yang diproduksi Cina berapa? 200 juta dikali 1000 biasanya. Karena ya gimana ya, kalau kita bilang sekarang sepatu ori udah beredar lebih banyak daripada sepatu KW, kayaknya itu ketidakmungkinan yang tidak mungkin. Dan Sangat tidak mungkin. Walaupun pakai embel-embel limited edition itu sebenarnya tidak limited edition. Pokoknya biasanya ya lucunya, misalkan hari ini rilis nih, biasanya Isa udah ada KW-nya. Maghrib ke Isya itu deket
tuh sejam doang. Udah ada KW-nya biasanya. Gila. Ngomong-ngomong soal banyaknya produksi di Indonesia sampai 200 juta per tahun, itu kan hanya brand Nike aja. Ya. Brand lokal gimana? Ini justru yang jadi pelajar, yang jadi PR nih. Iya. Apakah dengan adanya brand luar justru malah bisa menutup kemungkinan Apa? brand lokal untuk meledak? Kemungkinan seperti itu. Atau justru lucunya nih, Hah? malah nge-boost brand lokal untuk makin berkembang biar bisa ngalahin Nike. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Harusnya Karena- bisa seperti itu. Ya, menurut gua beberapa sepatu Nike justru emang menang branding ya. Kita mungkin pun Nike emang keren dari segi punya nama banget, tapi kalau dari segi kualitas menurut gua brand lokal masih bisa ngejar lah. Betul. Entah walaupun entah kapan ya. Tapi ya namanya juga kan manusia makan Iya. nasi ya harusnya masih bisa ngejar. Sama-sama makan nasi. Iya. Karena apalagi standar Nike Basic, misal gua bilang Nike Basic ya, itu standarnya udah kekejar sama League. Menurut Sudah. gua. Sudah. Nike Basic ya bukan Nike yang ada teknologinya kayak Air Max ataupun Vaporfly. Nike Basic tuh udah menurut gua udah kekejar teknologi. Kualitasnya sama League. Kualitasnya sama. League. Ya. Ya, kekejar. Tapi by the way soal brand lokal itu kan jadi inspirasi banyak brand luar. Apa contohnya Ki? Kompas Tet. Itu kan apa dicontoh inspirasi oleh Nike Blazer. Oh iya. Terus ada apa lagi? Ada Ventela. Ventela di produk apa? Jadi inspirasi dicontoh sama Converse. Converse. Sama Converse. sama Converse. Oh, ya. It's the dark joke time. It's the dark time. Itu gelap guys. Untuk berita nomor 2 kita tutup dengan yang gelap-gelap aja ya guys ya. Karena kita takut dibantai. Iya, takut dibantai. Mana sebentar lagi ada JSD. Iya. Ya, sekarang kita langsung aja lanjut ke Berita ketiga. Berita ketiga. Oh, ini udah nggak dari CNBC lagi. Oh, beda. Beda. Kumparan Plus. Plus. Nah, jangan 2 kali Ki, beda Oh, makna. berarti Iya. kumparan plus aja. Plus aja. Plus aja. Nah, beritanya katanya sneaker lokal terus mekar meski digempur sepatu luar. Oh, mekar, cepak. Mekar. Iya. Kamu nanya. Iya, sneaker lokal yang bagus apa kamu nanya? Kamu nanya, enggak kamu bertanya-tanya. Iya. Tapi memang justru Ki menurut gua brand lokal ini banyak banget yang udah berkembang pesat ya. Apalagi di beberapa tahun kebelakang dibandingkan brand lokal sebelumnya yang ibaratnya mereka udah punya brand lokal tapi inovasinya gitu-gitu aja. Dan dari segi teknologi dan desainnya. Ya. Dan dari segi marketingnya dibantu oleh siapa? Dokter kita yang sangat ini teh. Oh iya, sekarang udah banyak influencer salah satunya Dokter Iya. Tirta. Oh iya, Dokter Ya, Tirta. itu benar. ngebantu marketing daripada beberapa brand lokal. Brand lokal. Nah, uniknya justru si brand lokal ini bedanya yang dulu dan sekarang ya, karena sekarang udah ada sosial media dan beberapa mungkin kritikannya bisa lebih cepat nyampe. Brand zaman dulu misalkan kayak Ini Kodachi. apa? Kodachi. Bilang dulu. Kodachi tuh desainnya gitu-gitu aja. Gitu-gitu Maksudnya, aja. Walaupun dia menang legend, tapi dia tetap kalah dari segi inovasi brand baru. Malah kan menjadi tenggelam. Betul, sama brand-brand baru yang Brand-brand baru mirip-mirip. yang mirip-mirip. Bahkan seharganya aja gue bisa bilang Kodachi udah kalah pamor lah. Dimulai dari Aero Street dan beberapa sepatu lokal lain yang emang manfaatin banget sosial media dengan Sosial media. bagus. Tapi walaupun kayak gitu, brand Kodachi masih banyak diminati, Iya. hanya saja tidak terkenal dulu. Iya, jatuhnya jadi ITTA. YTTA, Iya, buat iya, yang tahu-tahu. yang tahu-tahu aja. Oh, siap. Selain Kodachi ada Warrior tuh. Nah, Warrior juga hilang. Warrior juga hilang. Warrior walaupun siluetnya mirip Converse lebih dulu, kalah sama siluet-siluet sekarang. Misal udah kalah sama Ventela, kalah sama Patrobas, sama ya beberapa sepatu lokal lain. Oh iya. Karena ya mungkin pemanfaatan sosial media yang tidak semaksimal brand yang baru-baru ada ya. Iya, karena ya orang-orangnya mungkin pada kolot di sana. Iya mungkin ya, kita nggak tahu ya. Nggak tahu sosial media. Tapi uniknya justru di brand lokal ini Ki ada beberapa yang emang menurut gua udah ngeri banget sih. Dimulai dari kalau dari running menurut gua yang udah bisa ngalahin apa ya, bisa lebih worth it lah ibaratnya daripada sepatu luar. Banyak banget. Dimulai dari Ortus 8 yang pakai teknologi plat karbon. Wah, Tapi di Ortus harga sejutaan. sejutaan. Itu brand sepatu running pertama yang di Indonesia Ya, yang pakai menggunakan plat plat kan karbon. teknologinya. Dengan harga 1 juta tuh worth it banget. 1 Karena di sepatu luar teknologi plat karbon tuh di atas 2. Ya, 2 lebih malah. Iya. Terus ngomongin sepatu running yang nggak ada teknologi kayak plat karbon, ada Ortus 8 yang 400-an juga. Ada. Ada 910 juga. Ada 910 dan Kalau ngomongin 910 susah. 910 sudah bagus. Sudah bagus, keren banget dan pasti banyak banget peminatnya followers kita sih. Betul. Dan ini apa sih? League. Dari olahraga League itu konsistensi keren banget ya. Betul. Udah ngalahin Nike Basic menurut gua. Nike biasa. Dan kabarnya? Enggak lah, itu mah nanti aja. Enggak, nanti aja. Oke. Nah, selain dari sana juga banyak sepatu-sepatu lokal lain. Mulai dari sneaker ada Pijak Bumi yang udah
Wah, laku di Jepang. anjir, Dengan pijak desain yang bumi. barunya, aduh gue lupa namanya apa, tapi ini fotonya keren banget. Nah, itu. Harganya lumayan mahal ya. Harganya lumayan 2 juta ya? 2 juta. 2 juta. Tapi worth it sih menurut gue dengan desainnya kayak gini dan Iya, harganya desainnya- keren banget. Desainnya itu anti mainstream, nggak lokal-lokal banget lah. Nggak Converse terus, Nggak nggak Vans Converse, terus. betul sekali. Iya. Anti mainstream. Iya, kalau di pantofel, di pantofel di boots. Di boots, udah pasti udah pada tahu lah, ada Sagara boots, ada tekstur, Nah, ada pokoknya itu menurut gue sama Doc Mart masih bisa bersaing lah. jauh dong. Jauh sih Level. harusnya lebih bagus tekstur ya. Doc Mart mah gitu-gitu aja, apa sih teknologi yang dibeli Iya Doc Mart? emang dibelinya justru beberapa orang beli Doc Mart karena tren Karena FOMO doang. iya betul. Padahal banyak brand lokal lain yang emang kurang terekspos tapi kualitasnya nomor 1. Ya. Contohnya adalah Fortuna Sus. Itu legend to the top. Ya itu gak banyak terkenal di Indonesia Karena dia produksinya langsung dikirim ke Jepang. Luar negeri banget sampai Jepang, dan kalau lu lihat Instagramnya, postingan-postingannya, gue gak harus bilang kualitasnya kayak gimana, tapi harusnya lu udah bisa lihat sendiri dari Iya. kualitasnya. Emang the best local pride itu benar seperti itu. Iya, emang itu. Tapi Ki, uniknya justru salah satu keuntungan atau kelebihan adanya brand lokal yang makin berkembang ini adalah untuk mengurangi orang-orang yang ketergantungan dengan sepatu KW. Ketergantungan. Iya. Udah kayak Karena narkoba. biasanya gitu kan, Converse yang 150.000 aja lah. Nike yang Nike pasar. Sampai ada yang bilang di Instagram kemarin, harga harga reparasi lebih mahal daripada harga sepatunya. Harga sepatuannya yang murah. Iya, padahal yang reparasi ya Yang reparasi orang-orang kaya. enggak sih, orang-orang banyak. Yang penting sepatunya punya value. Oh iya, betul sekali. Karena value itu lebih mahal dari sekedar material. Betul sekali. Quote Soalnya of the ini day. masalah waktu dan masalah Cerita ya. cerita di baliknya. Betul. Tapi unik sih Ki, maksudnya kalau kita lihat kemarin di beberapa sepatu KW gitu, menurut gue emang sepatu lokal ini udah bisa bersaing ya. Untuk maksudnya udah bisa menurut gue ya, daripada lu ketergantungan dengan Beli ini dari KW, dulu, karena KW itu dari dulu banget ya. Maksudnya sekarang udah ada brand-brand lokal yang mungkin lu bisa beli dengan harga yang Lumayan worth it lah. worth it, dengan Iya. beberapa dengan harga yang worth it. Mungkin kenapa banyak orang masih memilih KW adalah karena desainnya yang udah bertahan sangat lama, jadi legend dan banyak dipakai semua orang. Ya, dan terus apa Ki? Yang paling ultimate-nya apa? Pengakuan. Kalau pakai Converse keren. Keren. Kalau Nike keren. padahal Nike-nya siluetnya aja tidak rapi. Jahitan pada lepas-lepas. Lepas. Lemnya kemana-mana. Mana-mana. Shapingnya jelek. Oh iya, shapingnya lucu sih kalau kita lihat sepatu KW. Kayaknya nanti kita bakal review sepatu KW deh. Boleh. Yang paling lucu tuh sumpah ya, kalau kalian masih ngelihat sepatu KW dari segi jahitan atau mungkin dari apa, itu belum lucu. Yang lucu tuh dari bentuk sepatu. Dari bentuknya. Dari bentuknya lucu-lucu. Aneh-aneh. Nah, by the way ngomongin mindset yang tadi ya, emang orang-orang kita tuh justru sekarang lebih banyak beli sepatu tuh bukan karena emang mereka tahu dengan uang segini tuh mereka harus dapat apa sih? Mereka lebih, wah uang segini Nike. Ya, Jadi lebih tahu brandnya ya, daripada lebih tahu kualitas brandnya. sepatunya. Ya, meskipun emang udah susah ya ngalahin brand, Iya. tapi menurut gua kedepannya nggak harus lagi lah Ya, nggak harus gitu. mentingin gengsi, mentingin apa gitu. Ya, mending dukung lokal pride aja dah. Ya, dukung lokal brand bukan cuma sekedar kalian dukung-dukung, tapi emang harus dibeli dan juga ngerti material. Betul. Dan juga bisa ngasih masukan sama brand lokal. Betul. Ya, karena misalkan contoh worth it ya menurut gua pribadi, kalau lu butuh sepatu running Nike tadi dengan harga basicnya kalau nggak salah 700.000 an. DP 700.000 lu mending nambah 300.000 lagi buat dapat Ortus Egg yang Yang carbon plate itu. carbon plate itu. Wah, iya, Itu betul, salah betul, satu contoh ke-worth it-an ya, nggak ngejar brand, yang penting bisa ngejar kualitas dan juga kenyamanan. Betul. Nah. Oke, jadi kesimpulannya adalah buat kalian yang Brand edik kah? brand edik, Iya. maksudnya apa namanya sih? Kalau perusahaan tuh apa? Budak korporat. Kalau ini mah budak brand. Budak brand. Nah, janganlah. Janganlah. Lebih baik fokus ke kualitas sepatunya. Ya, entah itu lokal ataupun luar, kalau sepatunya dirasa worth it dengan harganya, sikat. Sikat. Tapi Brand kalau bisa tetap beli brand lokal sih. Iya. Ya. Nah, justru yang bisa kita ambil dari beberapa berita ini, brand lokal itu udah menang dari segi kualitas. Betul. Ya, udah bisa diadu lah. Karena made in Indonesia itu. Ya, karena yang made in sangat luar Indonesia dan biasa. juga emang pengembangannya udah mulai maju lah. ya, cepet banget lah. Betul. Udah mulai maju banget. Tapi PR-nya ada di sumber daya manusia yang masih mementingkan gengsi daripada Betul. kualitas. Jadi buat kalian yang masih gengsi dan menjadi budak brand, lebih baik apa ya? Mundur lah. Mundur lah. Sekarang udah lebih worth it aja. Iya. Ya. Karena kalau dengan kita mendukung produk lokal,
nanti produk lokal bisa kayak Nike yang di luar gitu. Iya jelas itu. Pokoknya produk lokal biar bisa kayak Nike, syaratnya pertama dibeli biar Iya, nggak dibeli, proven. iya. Anda harus beli. Iya. Yang kedua kalau kalian ada masukan buat brand lokal bisa langsung aja kritik brand lokalnya. Iya. Entah apapun itu caranya. Bisa langsung di Intinya yang DM bisa- atau di Stitch. Ya di Stitch biasanya lebih nyampe. Langsung aja kasih Kritik dan kritikan, saran. masukan-masukan. Karena orang luar negeri itu nggak mungkin beli sepatu lokal kita karena hashtag lokal brand. Karena mereka bukan lokalan kita. Betul. Bukan orang Indonesia. Bukan lokal. Mereka tuh bakal beli karena kualitas. Karena bukan kualitas. hashtag. Jadi Betul. beli aja sepatu lokal, kasih kritikan biar sepatu lokalnya udah bisa dibeli, udah bisa menarik masyarakat. Masyarakat luar negeri. Ya, intinya gitu. Dan ada satu cara ekstrim biar produk lokal harus bisa digemari banyak orang Indonesia adalah dengan Apa tuh? memboikot produk luar. Blok. Udah segitu aja. Udah, segitu aja cukup. Ini segini udah dagingnya melebihi. Dagingnya Tim's the Meat Guy. Iya. Nah intinya, gua Ge pamit undur diri. Gue Oki pamit undur diri. Ya sebelum kita pamit kita ini mah cuman sekadar ingetin aja. Barangkali kalian lupa pijit tombol like ya like. Ya di like terus komen kalau ada kritik atau saran. Ya komen aja atau punya ide boleh komen kita pengen bahas apa kalian pengen tahu apa silakan. Silahkan. Terus kalau kalian biar tahu nih misalkan keluarga kalian pengen tahu, teman kalian, pacar kalian tentang konten kita, kalian bisa share konten kita entah itu ke grup kelas ataupun grup kuliah, grup pekerjaan sampai ke grup keluarga yang Iya, kakek grup nenek keluarga. kalian juga nggak apa-apa sebenarnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Jangan lupa buat di subscribe Ya. Dan biar nggak ketinggalan. Iya. Kalian harus menyalakan tombol lonceng. Ya tombol lonceng notifikasi di jam 12 malam. Iya, pokoknya nanti biar kita selalu mengingatkan kalian. Ya. Untuk nonton konten kita. Iya, pokoknya nanti selalu ada kita. Oke. Di hidup kalian. Selamat menikmati kita di hidup kalian ini ya. Oke. Segitu aja. Ya, Oke. kita pamit undur diri. Bye bye.